Selamat datang dalam podcast akademis yang bertema SDGs 2030, tantangan, implementasi, dan masa depan pembangunan berkelanjutan. Di podcast diskusi akademik ini, saya Aurora sebagai moderator podcast hari ini akan mengajak kita semua untuk melihat lebih jauh, lebih dalam, dan lebih kritis lagi tentang agenda global yang menentukan arah masa depan umat manusia, yaitu Sustainable Development Goals atau SDGs 2030. Nah, dalam podcast ini tuh kita nggak hanya ditunjukkan sebagai ruang diskusi, tetapi sebagai ruang refleksi intelektual tentang bagaimana cara pandang kita dalam bergeraknya dunia saat ini, tentang kesenjangan antar komitmen dan realisasi, serta tentang posisi kita sebagai generasi muda di tengah pusaran tantangan global. Nah, teman-teman, SDG sendiri itu lahir atas kesadaran kolektif negara-negara di dunia yang menganggap bahwa model pembangunan sebelumnya itu telah menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga meninggalkan berbagai masalah struktural seperti adanya ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, krisis kesehatan, hingga instabilitas ekonomi global. Nah, maka pada tahun 2015, PBB menetapkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai kerangka besar untuk menjawab persoalan-persoalan secara holistik. Namun, teman-teman, pertanyaan penting yang perlu kita ajukan hari ini bukan lagi tentang apa itu SDG sendiri, melainkan pertanyaan tentang sejauh mana sih SDGs benar-benar diimplementasikan dan apa saja tantangan yang paling krusial di lapangan, dan apakah agenda ini masih relevan menjelang 2030 di tengah krisis global yang terus berlapis, mulai dari adanya pandemi, konflik geopolitik, hingga adanya krisis iklim. Nah, untuk membedah isu-isu besar itu, saya telah menghadirkan 3 panelis dengan latar belakang yang sama, yaitu mahasiswa HI dari Universitas Kristen Indonesia, namun mereka memiliki sudut pandang yang berbeda. Di sini ada Justicia Cecilia Saibele, dan juga ada Angel Rosinta Nebaho, dan juga Kayla Santel, yang akan memperkaya wawasan kita dalam diskusi hari ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan utama dari segmen 1 ini. Saya ingin mendiskusikan atau memulai diskusi ini dengan pertanyaan mendasar namun sedikit krusial. Nah, pertanyaannya itu adalah, waktu saya persilakan kepada panelis untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai panelis yang pertama. Dan baik teman-teman, jika kita melihat gitu ya dari pembangunan berkelanjutan 2023 secara konseptual, maka ia itu sesungguhnya merupakan sebuah lompatan paradigma dalam pembangunan global, dan tidak seperti Millennium Development Goals yang dimana tuh mereka cenderung berfokus pada negara berkembang gitu. Nah, pembangunan berkelanjutan sendiri itu dirancang sebagai agenda yang bersifat universal. Jadi semua negara itu tanpa terkecuali memiliki kewajiban moral dan juga politik gitu untuk berkontribusi di dalamnya. Dan dalam kerangka ini, pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya soal bantuan atau subsidi yang tetapi itu soal transformasi sistemik gitu. Namun di satu sisi atau di sisi lain itu kita juga melihat gitu, itu tidak bisa menutup mata bahwa
pembangunan berkelanjutan itu lahir dari kompromi politik global, tapi ia itu dirancang agar dapat diterima oleh berbagai rezim politik dan juga sistem ekonomi, dan diangkat pembangunan yang sangat beragam gitu. Nah, dari sangat beragam itu, akibatnya itu banyak sekali indikator dan juga target-target dalam pembangunan berkelanjutan yang bersifat terlalu luas dan juga fleksibel, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kemauan politik masing-masing negara gitu. Nah, lebih jauh tantangan utama dalam SDGs sendiri itu terletak pada kesenjangan antara retorika dan juga praktik. Dan banyak negara dengan sangat lantang menyatakan bahwa komitmennya itu terhadap SDGs di forum internasional, tetapi pada saat yang sama tetap menjalankan kewajiban yang dimana menjalankan kebijakan domestik dan juga yang bertentangan dengan prinsip berkelanjutan. Misalnya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan atau pengabaian hak kelompok rentan. Selain itu juga pembangunan berkelanjutan itu juga menghadapi tantangan struktural dalam sistem ekonomi global. Di antaranya itu ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang sendiri, dan ketergantungan pada hutang, dan juga serta dominasi aktor-aktor korporasi transnasional yang seringkali membuat tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan sulit diwujudkan secara adil dan konsisten. Nah, dari sudut pandang akademik sendiri, pembangunan berkelanjutan itu seharusnya dipahami bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai kerangka kerja normatif yang membuka ruang bagi kritik dan juga adaptasi dan inovasi kebijakan. Artinya, kegagalan parsial dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan tidak serta-merta membuatnya tidak relevan, tetapi ini justru menuntut evaluasi yang lebih jujur dan juga berbasis data. Jadi dengan demikian, pembangunan berkelanjutan itu akan menjadi sebuah instrumen transformasi hanya jika ia itu diiringi dengan reformasi kebijakan yang nyata dan juga penguatan institusi serta partisipasi masyarakat sipil yang aktif. Jadi tanpa itu semua, SDGs memang berisiko tereduksi menjadi simbol politik global semata. Jadi itu sih. Oke, kalau menurut sudut pandang saya melihat SDGs 2030 sebagai refleksi dari kegelisahan kolektif dunia internasional terhadap arah pembangunan modern. Agenda ini tuh lahir dari kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali telah menciptakan krisis multidimensi lingkungan sosial dan bahkan ada yang berdampak pada moral. Oleh karena itu, SDGs membawa narasi baru, yaitu pembangunan harus manusiawi, inklusif, dan juga berkelanjutan. Namun persoalannya bukan pada desain SDGs semata, tetapi ada pada ekosistem yang mungkin menopang global terjadinya SDGs tersebut. Dan di dunia saat ini, seperti yang kita ketahui, masih banyak didominasi oleh logika kapitalisme, neoliberal, yang dimana efisiensi ekonomi seringkali lebih diprioritaskan daripada keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Misalnya itu contohnya tujuan pengentasan kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan yang seringkali berbenturan dengan kebijakan-kebijakan liberalisasi pasar yang justru memperlebar jurang sosial. SDGs juga menghadapi tantangan dalam hal perdamaian. Banyak negara berkembang yang tidak memiliki kapasitas fisik yang memadai untuk membiayai program-program SDGs secara optimal. Ketergantungan pada bantuan internasional itu membuat SDGs itu memiliki pinjaman yang justru berpotensi menciptakan siklus kebergantungan yang baru.
Dari perspektif hubungan internasional, yang kita ketahui sendiri, SDGs tetap memiliki nilai strategis sebagai bahasa bersama dalam diplomasi global. Ia menyediakan kerangka normatif yang kemungkinan negara-negara untuk berkolaborasi meskipun dengan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi oleh karena itu, SDGs tidak terletak pada kemampuannya dalam berimplementasi, melainkan pada kemampuannya untuk melakukan alat advokasi dengan tekanan moral atau juga referensi kebijakan yang di dalam tingkat global maupun nasional. Seperti itu kira-kira. Baik, jika kita menempatkan SDGs dalam konteks krisis global saat ini, seperti pandemi, konflik geopolitik, dan krisis iklim, maka jelas sekali bahwa agenda ini diuji pada level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak sekali target SDGs yang mengalami kemunduran signifikan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Namun, justru dalam kondisi krisis inilah SDGs menunjukkan relevansinya. Ia menyediakan peta jalan normatif yang membantu negara-negara untuk menilai kembali prioritas pembangunan mereka. Pandemi COVID-19 sebagai contoh memperlihatkan betapa pentingnya sistem kesehatan yang inklusif dan tangguh merupakan sebuah prinsip inti dalam SDGs. Masalahnya adalah krisis seringkali dijadikan alasan untuk menunda komitmen jangka panjang. Negara-negara lebih fokus pada stabilitas jangka pendek, sementara investasi pada keberlanjutan dianggap sebagai beban tambahan. Dalam kajian kebijakan publik, hal ini dikenal sebagai trade-off antara urgensi dan keberlanjutan. SDGs menuntut negara untuk berpikir melampaui siklus politik 5 tahunan, sesuatu yang secara politik tidak selalu populer. Oleh karena itu, masa depan SDGs sangat bergantung kepada kemampuan aktor-aktor non-negara, seperti akademisi, masyarakat sipil, generasi muda, untuk terus mengawal dan mengkritisi implementasinya. Jadi SDGs tidak bisa dibiarkan hanya menjadi proyek elit global semata. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya para panelis. Jadi teman-teman, dari diskusi awal ini, kita tuh dapat melihat bahwa SDGs itu bukanlah seolah-olah agenda sederhana saja, tetapi SDGs ini menjadi syarat dengan idealisme, tetapi juga penuh dengan tantangan struktural. Nah, kemudian kita masuk pada segmen berikutnya, yaitu kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu tantangan implementasi SDGs di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Nah, khususnya itu di negara-negara berkembang. Jadi, pertanyaannya itu adalah, bisa dijawab oleh para panelis? Oke, baik. Jadi pertama-tama tantangan utama implementasi dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun lokal itu kan terletak pada persoalan kapasitas institusional sebuah negara kan. Jadi banyak negara berkembang itu menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang mana itu mereka memiliki pemahaman bahwa komprehensif tentang konsep pembangunan berkelanjutan yang itu bukan sekedar daftar target gitu, tapi melainkan kerangka integratif yang menuntut koordinasi lintas sektor, dan itu sesuatu yang seringkali sulit diwujudkan dalam birokrasi yang masih bersifat sektoral. Dan yang kedua, mungkin struktur pemerintahan yang terfragmentasi, yang seringkali itu menjadi penghambat utama. Dan kementerian dan lembaga itu menjalankan program masing-masing tanpa kerangka koordinasi yang kuat. Jadi akibatnya itu implementasi dalam SDG sendiri cenderung parsial dan tidak sinergis. Jadi target lingkungan misalnya kerap bertabrakan gitu dengan kebijakan ekonomi dan juga industri. Dan mungkin yang ketiga juga, pembangunan berkelanjutan memiliki horizon waktu jangka panjang hingga tahun 2023.
Jadi sementara siklus politik di banyak negara itu jauh lebih pendek. Dan pergantian pemerintahan seringkali membawa perubahan prioritas kebijakan. Jadi program SDGs yang mana itu dirancang oleh suatu rezim itu dapat diabaikan atau direvisi oleh rezim berikutnya. Dan yang keempat, bisa disimpulkan bahwa masalah pendanaan dan itu menjadi sebuah tantangan juga tuh, menjadi tantangan krusial. Dan implementasi pembangunan berkelanjutan atau SDG sendiri juga itu sangat membutuhkan sebuah investasi besar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Namun banyak di negara berkembang itu menghadapi keterbatasan fiskal dan beban utang yang tinggi, sehingga ruang kebijakan itu menjadi sangat sempit. Dan yang ada di sini tuh menurut aku ada ke-11, ya, ada beberapa ya, ada 13 ya dalam tantangan dalam negara-negara berkembang sendiri. Jadi yang kelima, ketergantungan pada pendanaan internasional itu juga seringkali menciptakan ketidaksinambungan program, dan ketika dukungan donor berkurang atau prioritas global berubah, banyak program SDGs itu terhenti sebelum mencapai dampak yang signifikan. Dan dari sisi kebijakan publik juga itu sendiri seringkali itu diadopsi secara simbolik. Jadi negara memasukkan SDGs ke dalam dokumen resmi, tetapi tanpa mekanisme implementasi dan evaluasi yang jelas. Dan ini juga membuat SDGs lebih berfungsi sebagai alat legitimasi internasional dibandingkan sebagai panduan kebijakan substantif. Dan yang ketujuh, itu di tingkat lokal, pemerintah daerah seringkali menghadapi keterbatasan data, dan banyak indikator dalam SDGs sendiri membutuhkan data yang terpilah berdasarkan wilayah, gender, dan juga kelompok sosial. Tetapi sistem statistik lokal belum mampu menyediakannya. Dan juga kurangnya pemahaman aparat daerah terhadap SDG sendiri itu juga bisa menyebabkan agenda ini dipersepsikan sebagai beban administratif tambahan, bukan sebagai peluang transformasi pembangunan lokal. Dan SDGs juga itu menuntutkan partisipasi masyarakat, namun pendekatan top down itu masih sangat dominan. Jadi masyarakat juga seringkali hanya menjadi objek program, bukan subjek perencanaan pembangunan. Dan tanpa keterlibatan atau kontribusi aktif dari masyarakat sipil sendiri dan akademisi, kebijakan pembangunan berkelanjutan itu berisiko tidak konseptual dan tidak berkelanjutan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa tantangan implementasi SDGs bukan sekedar teknis tetapi juga politis dan struktural. Dan kemudian juga SDGs membutuhkan reformasi sebenarnya, reformasi tata kelola pemerintahan agar mampu diinternalisasi sebagai agenda nasional yang dimana lintas rejim dan lintas sektor itu. Jadi dengan kata lain, keberhasilan SDGs sangat bergantung pada kualitas institusi negara sendiri. Itu kira-kira. Kalau menurut pendapat saya tentang negara berkembang dan komunitas lokal ini adalah implementasi SDGs dari perspektif tersebut, yang dimana banyak sekali negara yang kebijakan SDGs-nya itu dirancang di tingkat pusat, tetapi implementasinya itu di tingkat daerah yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat beragam gitu. Pertama, mulai dari pendekatan yang seragam, yang dimana seringkali kita lihat itu gagal menangkap kebutuhan spesifik masyarakat lokalnya. Program pengentasan kemiskinan berbisnis indikator global tersebut selalu tidak sesuai dengan realita kemiskinan lokal yang bersifat multidimensional. Lalu ada yang kedua itu tentang kesenjangan kapasitas antar daerah yang menjadi masalah serius. Daerah dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang lebih baik cenderung tidak mampu ini mengimplementasikan SDGs dibandingkan
daerah-daerah terpencil seperti itu. Lalu ada yang ketiga itu kayak praktiknya SDGs itu seringkali berkompetensi dengan kebutuhan pembangunan jangka pendek. Dia menciptakan lapangan kerja cepat dan stabilitas politik lokal, dan juga banyak pemerintah dari berada di daerah bawah, kelas bawah gitu, mendapatkan tekanan yang menunjukkan hasil instan, sementara SDGs itu menunjukkan atau menuntut perubahan struktur yang sangat jangkanya itu sangat panjang gitu. Lalu kelima itu ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan SDGs yang mungkin seperti yang kita ketahui itu masih terbatas, yang dimana proses musyawarahnya itu seringkali bersifat formalitas dan tidak benar-benar mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan miskin, dan juga pekerja informal tuh seringkali melakukan tidak terakomodasi secara mereka tuh memadai dalam kebijakan SDGs tersebut. Yang dimana ada minimnya transparansi dan akuntabilitas yang memperbesar resiko penyalahgunaan anggaran SDGs. Lalu kedelapan itu ada sudut pandang pembangunan, yang dimana pembangunan ini tuh dia menciptakan hal yang paradoks gitu. Kayak SDGs itu sering sekali bertujuan itu mengurangi ketimpangan, tetapi implementasinya itu nggak setara gitu loh. Jadi dia justru dapat mempelebar kesenjangan-kesenjangan beberapa wilayah. Selanjutnya itu ada yang dimana implementasi SDGs itu harus berbasis pendekatan bottom up, yang pemerintah daerah tersebut itu perlu diberi ruang inovasi dan dukungan kapasitas. Lalu SDGs itu bersifat desentralitas yang seperti kita ketahui yang bermakna sulit banget diwujudkan secara inklusif, namun SDGs hanya akan berhasil jika masyarakatnya itu bisa menjadi aktor utama dalam pembangunan tersebut. Gitu. Terima kasih. Baik, kalau dari perspektif kritis, implementasi SDGs juga perlu dilihat dalam konteks relasi kekuasaan global. SDGs seringkali dipromosikan sebagai agenda universal, tetapi implementasinya sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politik internasional. Pertama, negara berkembang menghadapi tekanan untuk memenuhi target SDGs tanpa dukungan struktural yang memadai dari sistem global. Kedua, beban utang dan ketergantungan ekonomi membatasi ruang kebijakan nasional. Yang ketiga, SDGs tidak memiliki mekanisme penegakan yang mengikat, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kehendak politik negara. Yang keempat, hal ini membuat SDGs rentan menjadi retorika pembangunan. Lalu di tingkat lokal, konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan seringkali dimenangkan oleh kepentingan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa SDGs beroperasi dalam sistem yang tidak netral. Lalu yang ketujuh, tanpa reformasi struktural global, implementasi SDGs akan selalu timpang. Jika tidak, SDGs hanya akan menjadi proyek manajemen kemiskinan. SDGs membutuhkan keberanian politik untuk menantang status quo. 10. SDGs bukan alat transformasi sosial. Yang ke-11, kritik ini penting agar SDGs tidak dipahami secara naif, melainkan sebagai arena politik global. Terima kasih para panelis atas ulasannya. Jadi teman-teman, pada diskusi pada segmen kedua ini bisa dijelaskan bahwa ternyata implementasi SDGs itu banyak sekali menghadapi tantangan serius di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Nah, tantangannya itu bisa berupa dari kapasitas institusi hingga adanya beberapa ketimpangan struktural. Nah, untuk melanjutkan ke segmen selanjutnya, kita akan memperdalam diskusi dengan melihat bagaimana SDGs ini melalui lensa teori HI, yang dimana SDGs ini kan tidak lahir dalam ruang teknokratis yang netral, tetapi ini merupakan produk dari interaksi politik global.
hasil dari negosiasi antar negara dan juga hasil dari pertarungan kepentingan antar aktor-aktor internasional. Nah, SDGs yang berfungsi sebagai agenda global yang bersifat universal ini seringkali dipersepsikan sebagai konsensus moral dunia internasional. Namun, dalam kajian HI, pembangunannya ini serta kepentingan siapa yang paling diakomodasi dan yang siapa yang memiliki kapasitas terbesar untuk menentukan arah implementasinya, sehingga dengan menggunakan perspektif teori seperti liberal, realisme konstruktif hingga pendekatan kritis, kita sendiri dapat memahami bagaimana SDGs ini bukan hanya sebagai agenda pembangunan, tetapi juga sebagai arena politik global, yang dimana arena ini mencerminkan relasi kekuasaan internasional. Nah, pada segmen ketiga ini saya memiliki pertanyaan kepada para panelis, yaitu kepada para panelis saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang ketiga kalinya. Jadi, kalau misalnya kita melihat dari teori hubungan internasional, yang dimana salah satunya yang telah disebut tadi oleh moderator sendiri itu termasuk liberal. Jadi, kita di situ memakai liberalisme institusional, yang dimana dia itu memahami pembangunan berkelanjutan itu sebagai bentuk kerjasama internasional yang tujuannya itu mengatasi masalah kolektif global. Dan perspektif ini tuh berangkat dari asumsi bahwa negara-negara rasional akan bekerja sama ketika mereka menyadari adanya kepentingan bersama yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Jadi SDGs ini tuh mencerminkan gitu logika ini tuh melalui pembentukan norma bersama, target global, dan juga mekanisme pelaporan sukarela. Dan institusi internasional seperti PBB itu sangat berperan sebagai fasilitator kerjasama dan penyedia forum dialog serta pengumpulan data global. Tetapi liberalisme juga mengakui bahwa kerjasama internasional itu sangat bergantung pada kapasitas dan juga kepentingan negara. Dan dalam konteks SDGs, negara itu dengan sumber daya besar lebih mampu memenuhi komitmen, sementara negara berkembang menghadapi keterbatasan struktural. Selain itu juga, perspektif liberalisme ini seringkali mengasumsikan adanya kepatuhan rasional terhadap norma internasional. Kenyataannya itu, kepatuhan terhadap SDGs bersifat selektif dan itu seringkali disesuaikan dengan kepentingan domestik. Nah, dari perspektif ini tuh, efektivitas SDGs sangat bergantung pada insentif dan juga reputasi internasional, bukan pada mekanisme penegakan yang mengikat. Dan kelemahan pendekatan liberal itu terlihat ketika terjadi krisis global. Negara cenderung kembali pada kepentingan nasional dan mengabaikan komitmen kolektif SDGs. Nah, jadi dengan demikian liberalisme membantu menjelaskan mengapa SDGs itu bisa disepakati secara global, tetapi juga mengapa implementasinya tidak merata. Oke, itu sih. Kepada saya sendiri, terima kasih juga kepada moderator atas kesempatannya lagi. Jika dalam pandangan saya, jika kita lihat dari sudut pandang SDGs dalam perspektif realisme, tapi yang dimana agenda ini tuh harus dipahami dengan lebih spektif. Realisme berangkat dari asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarkis dan negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional serta distribusi kekuasaan. Dalam kerangka SDGs bukanlah agenda altruistik, yang dimana melainkan instrumen politik yang digunakan negara untuk memperkuat posisi dan juga citra internasional di dalam diri mereka masing-masing. Negara-negara maju misalnya
menggunakan negara-negara maju yang menggunakan SDGs ini tuh mempertahankan kepemimpinan mereka dalam mengorbankan kepentingan ekonomi inti mereka. Realisme juga menyoroti ketimpangan kekuasaan dalam proses perumusan SDGs. Negara dengan pengaruh politik dan ekonomi ini tuh memiliki sangat teramat besar, kapasitas yang mereka miliki itu lebih besar untuk membentuk agenda daripada membentuk negara yang berkembang gitu. Selain itu, tidak adanya mekanisme sanksi dalam SDGs itu membuat mereka tuh memperkuat argumen realis bahwa negara hanya akan mematuhi target yang sejalan dengan kepentingan mereka. Kalau tidak mementingkan atau tidak berpengaruh dalam mereka, mereka nggak akan mau untuk memasukkan mereka dalam target-target mereka tersebut. Dalam konteks ini itu juga kegagalan SDGs bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari sistem internasional yang berbasis kekuasaan. Namun, realisme juga membantu kita memahami mengapa beberapa negara tetap berkomitmen pada SDGs, yaitu bukan karena idealisme mereka, tetapi karena manfaat yang mereka berikan, yang mereka tanamkan, yang mereka bangun dalam strategis jangka panjang, seperti stabilitas regional dan legitimasi global. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih panelis 2 dan moderator. Kalau kita pandang dari perspektif konstruktivisme, SDGs itu dipahami sebagai proyek normatif global yang bertujuan membentuk identitas dan perilaku negara. Konstruktivis menekankan bahwa kepentingan negara tidak bersifat tetap, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial dan juga norma internasional. Dalam konteks ini, SDGs berfungsi sebagai kerangka diskursif yang mendefinisikan apa yang dianggap sebagai pembangunan yang baik dan negara yang bertanggung jawab. Negara didorong untuk menyesuaikan kebijakan domestik mereka demi memperoleh legitimasi normatif. Namun, konstruktivis juga mengingatkan bahwa internalisasi norma tidak selalu bersifat mendalam. Banyak negara mengadopsi bahasa SDGs secara simbolik tanpa perubahan kebijakan substantif. Pendekatan kritis dalam hubungan internasional kemudian melengkapi analisis ini dengan menunjukkan bahwa norma SDGs seringkali mencerminkan kepentingan dominan dalam sistem global. SDGs membingkai pembangunan sebagai persoalan teknis dan manajerial dan sebagai persoalan politik dan ekonomi yang syarat konflik. Dengan demikian, SDGs dapat dipahami sebagai arena hegemoni normatif di mana ide-ide tertentu tentang pembangunan menjadi dominan dan dianggap universal. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih para panelis. Jadi, dalam segmen ketiga tadi ini, kita tuh bisa melihat bahwa SDGs ini bukan hanya agenda pembangunan, tetapi juga sebagai refleksi dari teori dan dinamika hubungan internasional. Bagaimana cara kita memahami SDGs dan apakah sebagai kerjasama rasional, instrumen kekuasaan, atau sebagai proyek normatif akan sangat mempengaruhi penilaian kita terhadap keberhasilannya. Nah, pada segmen berikutnya ini, kita akan membahas apa sih kaitannya kerangka teoretis ini dengan realitas atau data empiris melalui pembahasan SDGs dan ketimpangan global. Serta bagaimana sih prinsip no one left behind diuji dalam praktiknya. Nah, pada segmen keempat ini, saya akan mengambil sebab judul yaitu tantangan implementasi SDGs di Indonesia sendiri. Seperti kita tahu, saya moderator dan para panelis ini kan berasal dari Indonesia. Nah, saya ingin tahu apa saja tantangan implementasi SDGs yang terjadi di Indonesia, baik dari kebijakannya hingga realitasnya di dalam lapangan. Nah, seperti yang kita udah bahas tadi, kerangka besar SDGs pada SDGs 2030
mulai dari makna hingga apa saja peran aktor global dan nasionalnya. Namun, ada satu pertanyaan yang sangat krusial yang sering muncul, yang menjadi pertanyaan besar bagi saya, yaitu mengapa tujuan yang secara konsep begitu ideal justru terasa lambat atau terasa timpang dalam implementasinya. Nah, segmen keempat inilah yang akan membawa kita lebih dekat ke dalam realistis. Kita akan membahas tantangan konkret implementasi SDGs sendiri di dalam Indonesia, di mana kita akan mulai dari aspek kebijakan, koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya, hingga bagaimana problem sosial dan budaya di tingkat lokal. Nah, kali ini saya ingin mengajak para panelis dan para pendengar bukan hanya untuk berbicara secara normatif, tetapi juga secara reflektif dan juga kritis, di mana hal ini berdasarkan riset, pengalaman, dan pembacaan terhadap kondisi aktual yang terjadi di Indonesia saat ini. Pertanyaan untuk segmen ini yaitu, waktu saya persilakan kepada panelis. Oke, baik. Mungkin ini suatu pertanyaan yang agak kritis ya teman-teman, karena ini tuh di negara kita sendiri gitu. Ya, kalau misalnya kita juga berbicara gitu ya tentang tantangan implementasi SDG sendiri di Indonesia, maka titik awal yang paling krusial adalah persoalan tata kelola kebijakan publik. Jadi Indonesia tuh sebenarnya sudah cukup progresif dalam mengadopsi SDGs ke dalam dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan berbagai rencana aksi daerah. Tetapi masalahnya bukan pada absennya kebijakan, melainkan pada kesenjangan antara perumusan kebijakan dan juga pelaksanaan di lapangan. Dan pertama, kita tuh perlu memahami bahwa Indonesia adalah negara dengan struktur birokrasi yang kompleks dan juga terdesentralisasi gitu. Jadi otonomi daerah yang sejatinya dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan justru seringkali fragmentasi kebijakan SDGs. Dan setiap daerah itu kan memiliki prioritas, kapasitas, dan juga pemahaman yang berbeda terhadap SDGs. Sehingga implementasinya tidak seragam dan seringkali tidak sinkron dengan target nasional. Yang kedua, mungkin terdapat tantangan serius dalam koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga. Jadi SDGs itu bersifat multidimensional. Dan misalnya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari isu pendidikan, kesehatan, gender, dan juga lingkungan. Namun dalam praktiknya, kementerian itu masih bekerja dalam logika sektoral. Jadi akibatnya, kebijakan SDGs ini tuh sering berjalan paralel tanpa integrasi yang kuat. Dan sehingga dampaknya tidak maksimal. Ketiga, dari sisi pendanaan, meskipun pemerintah telah mengembangkan skema blended finance dan kementerian dengan sektor swasta, tapi realitanya ketergantungan pada APBN dan juga APBD itu masih sangat tinggi, dan banyak daerah belum memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk menjalankan program SDGs secara berkelanjutan. Jadi hal ini menyebabkan program-program yang seharusnya jangka panjang justru terhenti di tengah jalan. Dan keempat, tantangan lainnya adalah inkonsistensi politik. Jadi pergantian kepemimpinan baik di tingkat nasional maupun daerah seringkali itu juga diikuti
dengan perubahan prioritas pembangunan. Jadi SDGs yang membutuhkan komitmen jangka panjang menjadi rentan terhadap kepentingan politik jangka pendek, terutama menjelang tahun-tahun elektoral. Terutama menjelang tahun-tahun elektoral. Dan kelima, kita juga tidak bisa mengabaikan persoalan monitoring dan evaluasi. Banyak indikator dalam SDGs yang belum didukung oleh data yang akurat dan juga terbarukan. Tanpa data yang kuat, kebijakan SDGs itu akan beresiko menjadi simbolis, terlihat berjalan, tetapi sulit diukur dampaknya secara nyata bagi masyarakat. Terima kasih. Menarik sekali ya pembahasannya kali ini. Sebelum saya mulai ke beberapa hal yang saya tanggapi, saya ingin menambahi atau melengkapi dari sisi Ibu Justisia tadi, yaitu dengan melihat tantangan SDGs dari sisi sosial dan juga realitas masyarakat di tingkat akar rumput gitu. Salah satu problem terbesar implementasi SDGs di Indonesia adalah ketimpangan struktur yang sudah mengakar sangat lama. Kita tahu sendiri ya bagaimana ketimpangan struktur yang terjadi di Indonesia, baik antar wilayah, antar negara, antar kelompok, kelompok sosial maupun antar gender sekalipun. Di sini saya ada 5 yang akan saya bahas tentang ketimpangan struktur tersebut, yaitu yang pertama, kesenjangan antar wilayah perkotaan dan pedesaan yang masih sangat mencolok. Seperti yang kita ketahui di kota-kota besar itu akses terhadap pendidikannya itu, layanan kesehatannya, infrastruktur relatifnya itu sangat teramat memadai gitu teman-teman. Namun di daerah-daerah terpencil kayak di wilayah kepulauan ataupun kawasan perbatasan yang banyak target SDGs-nya itu bahkan terasa sangat jauh gitu dari realitas sehari-hari masyarakat, yang menunjukkan bahwa implementasi SDGs itu belum sepenuhnya sensitif terhadap konteks geografis Indonesia. Lalu ada yang kedua itu tentang tantangan budaya dan sosial yang juga sangat memiliki perannya itu dalam memainkan perannya itu yang sangat teramat penting gitu. Beberapa tujuan SDGs seperti kesetaraan gender atau penghapusan praktik diskriminatif yang sering kali berhadapan dengan norma-norma sosial, norma budaya yang sudah lama mengakar di Indonesia, di negara kita tersebut, di negara kita sendiri gitu. Tanpa pendekatan yang kontekstual dan partisipatif, kebijakan SDGs ini tuh justru sangat sangat beresiko gitu. Beresiko untuk apa? Beresiko ditolak atau diabaikan oleh masyarakat setempat. Lalu ketiga ada partisipasi publik dalam implementasi SDGs yang masih sangat relatif terbatas. Teman-teman kita itu tahu ya, banyak sekali masyarakat yang bahkan tidak mengetahui apa itu SDGs gitu. Apalagi mereka itu merasa memiliki agenda tersebut, padahal SDGs itu seharusnya bersifat people centered, yang dimana masyarakat bukan hanya objek tetapi subjek pembangunan. Kurangnya literasi publik tentang SDGs itu menjadi penghambat dalam menciptakan keberlangsungan program-program yang akan dilakukan oleh beberapa oknum-oknum tertentu gitu. Keempat, kelompok rentan kelompok seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan juga pekerja sektor informal seringkali belum bermodal terkomodasi. Sebentar teman-teman. Terkomodasi secara optimal dalam kebijakan SDGs. Yang dimana ini tuh menunjukkan adanya blind spot kebijakan, indikator global tidak selalu mampu menangkap kompleksitas realitas lokal Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada yang kelima, pandemi COVID-19 kemarin itu juga memberikan dampak signifikan yang sangat besar terhadap pencapaian SDGs. Banyak capaian yang sebelumnya menunjukkan tren positif justru mengalami kemunduran, terutama pada tujuan terkait kemiskinan, kesehatan, dan juga pendidikan.
Hal ini tuh memperlihatkan bahwa sistem perlindungan sosial kita belum cukup tangguh untuk menghadapi kritis seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau kita memandang dari perspektif lingkungan dan keberlanjutan, tantangan implementasi di SDGs di Indonesia semakin kompleks karena kita hidup di tengah krisis global yang saling berkelindan, seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan krisis pangan. Yang pertama, terdapat kontradiksi mendasar antara agenda pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Di satu sisi, Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Namun di sisi lain, ekspansi industri ekstraktif, deforestasi, dan alih fungsi lahan justru bertentangan dengan tujuan SDGs yang menekankan keberlanjutan ekologis. Yang kedua, kebijakan lingkungan seringkali bersifat reaktif, bukan preventif. Banyak kebijakan baru muncul setelah terjadi bencana ekologis seperti banjir atau kebakaran hutan. Padahal SDGs menuntut pendekatan jangka panjang yang berbasis pencegahan dan mitigasi risiko. Ketiga, tantangan lainnya adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan. Regulasi sebenarnya sudah cukup banyak, tetapi implementasinya masih lemah karena keterbatasan pengawasan, konflik kepentingan, dan lemahnya sanksi. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, tujuan SDGs terkait lingkungan akan sulit tercapai. Lalu yang keempat, ada perubahan iklim, yang juga memperburuk kerentanan sosial. Masyarakat miskin dan kelompok marginal adalah pihak yang paling terdampak. Meskipun mereka paling sedikit berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, ini menunjukkan bahwa isu lingkungan dan keadilan sosial dalam SDGs tidak bisa dipisahkan. Yang terakhir, saya melihat bahwa tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana Indonesia mampu mengintegrasikan agenda SDGs ke dalam model pembangunan yang benar-benar berkelanjutan. Bukan sekedar greenwashing. Dibutuhkan keberanian politik, inovasi kebijakan, dan partisipasi lintas aktor untuk menjadikan SDGs sebagai kerangka transformasi, bukan hanya laporan tahunan. Terima kasih. Baik, terima kasih para panelis. Jadi, teman-teman, sebelumnya itu kita telah membedah berbagai tantangan implementasi SDGs di Indonesia. Mulai dari tata kelola kebijakan, ketimpangan sosial, hingga krisis lingkungan. Namun, satu hal penting yang perlu kita sadari bersama adalah bahwa SDGs itu tidak dirancang untuk dijalankan oleh negara saja, tetapi harus diimplementasikan oleh masyarakat. Nah, Agenda 2030 ini sejak awal sudah menekan prinsip partnership for the goals, yang dimana ini berarti keberhasilan SDGs ini sangat bergantung pada ketertiban aktor non-negara, mulai dari sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, hingga generasi muda seperti kita. Nah, pada segmentasi kelima ini, kita akan mendiskusikan secara mendalam sejauh mana sih aktor non-negara berkontribusi langsung dalam pencapaian SDGs ini, dan apa saja potensi strategis mereka, serta tantangan yang mereka hadapi. Nah, pada segmen kelima ini, saya akan memberikan subjudul yaitu peran aktor non-negara dalam pencapaian SDGs 2030, baik dalam sektor swasta, masyarakat sipil, dan generasi muda. Dengan pertanyaan utama, yaitu kepada para panelis, saya persilakan waktunya untuk menjawab. Oke, baik teman-teman. Tadi kan kita sudah mengupas tuh dari perspektif lingkungan, pembangunan berkelanjutan, krisis global, dan kali ini tuh tentang perekonomian gitu. Jadi benar-benar SDGs ini tuh kayak mengevaluasi semuanya ya, ibaratnya kayak gitu. Dan jadi dari perspektif sektor swasta dan juga ekonomi berkelanjutan, ketika kita membicarakan sebuah peran sektor swasta dalam SDGs, ya mungkin sangat penting kita tuh harus memahami dulu bahwa aktor ini
memang posisi yang sangat strategis sekaligus juga problematis. Nah, karena di satu sisi sektor swasta memiliki sumber daya finansial, teknologi, dan juga kapasitas inovasi yang jauh melampaui negara. Namun di sisi lain, orientasi utama sektor swasta yang berfokus pada profit itu seringkali berbenturan dengan prinsip berkelanjutan. Jadi pertama, dalam beberapa tahun terakhir itu kita melihat meningkatnya adopsi konsep corporate social responsibility dan environmental social and governance di negara kita, yaitu Indonesia. Banyak perusahaan mulai mengaitkan program ini mereka itu dengan tujuan SDGs seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan juga energi bersih. Ini tentu merupakan perkembangan positif karena menunjukkan adanya kesadaran normatif terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Tetapi tantangan utama terletak pada kedalaman komitmen. Tidak sedikit perusahaan yang menunjukkan SDGs itu sebagai alat legitimasi atau branding, tapi benar-benar mengubah praktik bisnis inti mereka gitu. Jadi fenomena ini sering disebut dengan SDGs washing, di mana perusahaan mengklaim berkontribusi terhadap SDGs, tetapi pada saat yang sama tetap melakukan praktik yang merusak lingkungan atau memperparah ketimpangan sosial. Jadi selain itu keterlibatan sektor swasta juga dengan kebijakan pemerintah. Banyak program mereka yang berjalan sendiri-sendiri gitu, tidak berbasis kebutuhan lokal dan minim evaluasi dampak jangka panjang. Jadi akibatnya kontribusi sektor swasta terhadap SDGs itu sering sporaris dan tidak berkelanjutan. Di sisi lain, kita juga perlu mengakui bahwa sektor swasta memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi struktural, terutama melalui inovasi teknologi hijau, ekonomi sirkular, dan pembiayaan berkelanjutan. Jika didukung oleh regulasi yang tepat, maka dan intensif yang jelas, maka sektor swasta itu dapat menjadi motor utama pencapaian SDGs, bukan sekedar pelengkap gitu. Saya akan melanjutkan dari sudut pandang saya terkait perspektif organisasi masyarakat sipil dan partisipasi publik. Sebelumnya saya ingin menyoroti peran organisasi masyarakat sipil atau civil society organization yang seringkali menjadi jembatan antara negara dan juga masyarakat. Dalam konteks SDGs, civic social organization tersebut itu memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa agenda pembangunan tetap berpihak pada kelompok rentan dan marginal. Pertama, mereka berperan sebagai agen advokasi yang mendorong pemerintahan untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan juga accountable. Dalam implementasi SDGs, banyak capaian kebijakan sosial di Indonesia yang menjadi pengakuan hak masyarakat adat atau yang menjadi perlindungan kelompok yang sangat rentan atau tidak lepas dari tekanan yang advokasi masyarakat sipil. Lalu yang kedua, mereka juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, mereka membantu masyarakat memahami hak-haknya dalam untuk meningkatkan kapasitas lokal dan juga yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Ini tuh sangat penting karena SDGs tidak akan berhasil jika masyarakat hanya menjadi objek kebijakan. Namun tantangan utama yang dihadapi oleh CSOS adalah keterbatasan sumber daya dan juga ruang gerak. Yang mungkin seperti kita tahu banyak sekali ya teman-teman organisasi masyarakat sipil itu yang bekerja dengan dana terbatas dan tergantung pada donor, sehingga keberlanjutan program mereka itu sangat rentan gitu.
Selain itu, dalam beberapa kasus relasi antar negara dan CSOS tersebut itu masih bersifat antagonistik, bukan kolaboratif. Selain itu, CSOS juga menghadapi tantangan dalam mengukur dampak kontribusi mereka terhadap SDGs, dan indikator global yang digunakan seringkali tidak sesuai dengan konteks lokal, sehingga upaya masyarakat sipil itu menjadi capaian SDGs. Namun meski demikian, saya dapat melihat bahwa tanpa peran aktif masyarakat sipil itu SDGs itu sangat teramat berisiko pada kehilangan roh keadilannya gitu. CSOS itu berfungsi sebagai watchdog-nya sekaligus juga mitra kritis yang memastikan bahwa SDGs tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mereka benar-benar menjangkau, mereka benar-benar yang paling membutuhkan di CSOS tersebut. Terima kasih. Baik, jika kita berbicara tentang masa depan SDGs, maka generasi muda adalah aktor yang tidak bisa kita abaikan. Generasi muda bukan hanya penerima manfaat SDGs, tetapi juga penentu keberlanjutan agenda ini setelah tahun 2030 nanti. Yang pertama, generasi muda itu memiliki keunggulan dalam hal literasi digital dan jejaring global. Melalui media sosial dan platform digital, anak muda mampu menyebarkan kesadaran tentang isu-isu SDGs dengan cara yang kreatif dan masif. Kampanye tentang perubahan iklim, kesetaraan gender, dan keadilan sosial banyak digerakkan oleh anak muda. Namun, memang tantangan utamanya adalah bagaimana mengubah aktivisme digital menjadi aksi nyata yang berdampak struktural. Banyak gerakan anak muda yang bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan karena kurangnya dukungan institusional dan akses terhadap pengambilan keputusan. Kedua, sistem pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan SDGs sebagai kerangka pembelajaran yang komprehensif. SDGs seringkali hanya diperkenalkan sebagai konsep tambahan, bukan sebagai lensa utama dalam memahami pembangunan dan kewargaan global. Padahal, pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk pola pikir keberlanjutan. Ketiga, keterlibatan generasi muda dalam proses pengambilan kebijakan masih sangat terbatas. Meski sering dijadikan simbol perubahan, suara anak muda jarang benar-benar didengar dalam forum formal perencanaan pembangunan. Ini menciptakan paradoks di mana generasi muda diharapkan berkontribusi pada SDGs tetapi tidak diberi ruang yang memadai. Untuk kedepannya, saya melihat bahwa tantangan sekaligus peluang terbesar adalah menciptakan ekosistem yang memungkinkan generasi muda berkolaborasi dengan negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara setara. Tanpa itu, SDGs beresiko menjadi agenda elitis yang jauh dari realitas generasi penerus. Terima kasih. Baik, terima kasih para panelis. Jadi teman-teman, kita telah melihat bahwa pencapaian SDGs ini tidak dapat dilepaskan dari adanya peran aktor non-negara, sektor swasta, juga masyarakat sipil, dan generasi muda. Namun, tantangan terbesar yang muncul bukan hanya soal partisipasi, melainkan bagaimana menyatukan berbagai aktor dengan kepentingan, kapasitas, dan logika logis yang berbeda dalam satu kerangka kolaborasi yang efektif, teman-teman. Jadi SDG sendiri ini memang sudah sejak awal dirancang sebagai agenda yang berbasis kemitraan global. Nah, tujuan ke-17 secara eksplisit menekankan pentingnya partnership for the goals. Oleh karena itu, pada segmen terakhir ini, kita akan membahas secara mendalam tentang tahun 2030 yang semakin mendekat, dan berbagai laporan menunjukkan bahwa banyak target SDGs yang belum tercapai. Nah, hal ini memunculkan beberapa pertanyaan besar tentang bagaimana apa saja yang akan terjadi setelah 2030, apakah SDGs akan diperpanjang, direvisi, atau
agenda global yang baru. Nah, segmen terakhir ini akan membahas evaluasi kritis SDGs serta proyeksi arah pembangunan global di masa depan. Dengan pertanyaan yang mendasar yaitu ya, waktu dan tempat saya persilakan untuk para panelis menjawab. Baik. Jadi kita juga menyatakan ya, kalau menurut aku ya, bahwa itu kegagalan dalam mencapai seluruh target pembangunan berkelanjutan itu kan bukan berarti agenda ini gagal sepenuhnya, tetapi SDGs ini telah berhasil menciptakan bahasa bersama pembangunan gitu. Bahasanya kebersamaan dalam pembangunan global dan juga meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu struktural seperti ketimpangan dan krisis iklim. Tetapi kalau misalnya agenda pasca 2030 di saat ini perlu lebih realistis menurut aku dan juga harus konseptual dan mengikat secara politik. Itu sih yang aku tangkap ya, yang aku mau menyuarakan juga. Menurut saya, dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan itu, mereka itu memiliki kolaborasi yang multi aktor, yang bukan sekedar hanya pilihan di mereka, melainkan juga sebuah keharusan gitu. SDGs mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan juga lingkungan yang saling terkait, sehingga tak mungkin diselesaikan oleh satu aktor secara terpisah. Pertama, ada kemitraan strategis yang memungkinkan terciptanya solusi lintas sektor. Sebagai contoh, transisi energi bersih membutuhkan sinergi antara kebijakan negara, investasi swasta, riset akademik, dan juga penerimaan masyarakat. Tanpa kolaborasi, kebijakan tersebut berisiko gagal di tingkat implementasi. Namun, praktik kemitraan seringkali menghadapi masalah keberlanjutan. Banyak kolaborasi-kolaborasi lain itu yang berjalan selama proyek itu berlangsung, tetapi terhenti karena pendanaan gitu. Yang dimana itu kita sering sekali mengetahui proyek-proyek yang mungkin sering kita lihat, yang sering terjadi di lingkungan kita itu gagal karena dana, karena ruang gerak yang membantu masyarakat dalam proyek berlangsung gitu. Selain itu, terdapat kecenderungan bahwa kemitraan SDGs itu lebih banyak berfokus pada tujuan-tujuan yang aman secara politik. Jadi tanda kutipin itu aman secara politik itu bersifat pendidikan maupun kesehatan. Sementara isu-isu struktural itu seperti ketimpangan ekonomi dan juga reformasi agrara kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, kemitraan yang ideal harus bersifat jangka panjang dan juga berbasis pada visi bersama, bukan sekedar kepentingan proyek, namun juga kepentingan mekanisme evaluasi. Dampaknya juga harus kita perkuat agar kontribusi setiap aktor itu dapat diukir secara objektif. Dalam konteks global, kita juga perlu yang namanya mengkritis secara relasi kemitraan Ultra Selatan yang seringkali masih bersifat hierarkis, tanpa kesetaraan, tanpa kolaborasi, yang mungkin beresiko itu dalam memproduksi ketimpangan global tersebut. Baik, kalau dari saya, menurut saya penting untuk saya ingatkan aja ya, bahwa agenda pasca 2030 ini harus lebih politis dan berani menyentuh isu kekuasaan global, seperti ketimpangan ekonomi internasional, utang global, dan dominasi korporasi multinasional. Tanpa keberanian politik, agenda pembangunan global akan terus berulang aja tanpa henti dan tanpa perubahan yang substansif. Sekian sih kalau dari saya. Oke, terima kasih kepada para panelis. Nah, tidak terasa teman-teman kita udah
berada di segmen penutup, yaitu di segmen penutup podcast diskusi ini. Nah, pada segmen terakhir ini kita akan melakukan refleksi menyeluruh terhadap SDGs. Nah, bukan hanya sebagai yang dimana SDGs ini bukan hanya sebagai agenda global, tetapi sebagai tanggung jawab kolektif seluruh umat manusia. Jadi pada segmen penutup ini saya mengangkat judul subbab yaitu refleksi akhir terhadap SDGs sebagai tanggung jawab global dan generasi masa depan. Dengan pertanyaan reflektif yaitu apa makna SDGs bagi masa depan pembangunan global? Pada panelis saya berikan waktunya. Baik, terima kasih untuk yang terakhir kalinya untuk menyampaikan gitu. Jadi kalau misalnya refleksi, kalau menurut aku sendiri, SDGs itu kan harus benar-benar dipahami kan sebagai komitmen moral global. Apalagi kita kan sebagai generasi muda, itu harus memahami SDGs lebih mendalam gitu. Karena itu tuh bukan sekedar agenda kebijakan, tetapi yang dimana generasi muda itu harus memiliki peran yang strategis gitu untuk menjaga semangat yang berkelanjutan dan itu tetap hidup melalui pendidikan, advokasi dan juga partisipasi aktif. Menurut aku itu sih refleksi untuk generasi muda dan juga makna SDGs dan ya agenda yang berkelanjutan ini. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya pribadi itu refleksinya itu bersifat seperti yang kita seperti ketahui ya, keberhasilan SDGs itu bukan hanya ukur melalui target-target yang SDGs capai atau SDGs temukan gitu, tetapi dari perubahan yang diberikan SDGs dalam berpikir tentang pembangunan, keadilan, dan solidaritas global di setiap pencapaian-pencapaian mereka tersebut. Itu sih menurut saya. Baik, terima kasih banyak moderator kesempatan terakhirnya. Kalau menurut saya penting ya untuk kita refleksikan kalau SDGs ini kan mengajarkan bahwa pembangunan adalah proses yang akan selalu kolektif. Sehingga masa depan agenda ini akan selalu bergantung kepada keberanian kita pribadi untuk terus mengkritisi, terus memperbaiki, dan terus melanjutkan SDGs ini sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih para panelis. Kita telah sampai pada bagian akhir dari podcast diskusi ini. Dan podcast ini sangat panjang dan mendalam ya pada hari ini. Nah, sepanjang podcast ini tuh kita telah membahas tentang SDGs 2030 dari berbagai perspektif, mulai dari konteks global, tantangan nasional, peran aktor non-negara, dan kolaborasi multi-aktor, hingga bagaimana pemanfaatan teknologis dan refleksi masa depan pembangunan global. Nah, dari seluruh diskusi yang telah kita sampaikan dan para panelis sampaikan, satu benang merah yang dapat kita tarik adalah bahwa SDGs ini bukan sekedar agenda atau daftar target pembangunan teman-teman, tetapi SDGs ini merupakan komitmen moral dan politik global yang dimana ini menuntut perubahan baik dari cara berpikir kita, cara bekerja, hingga cara kita memandang pembangunan itu sendiri. Kita juga belajar bahwa pencapaian SDGs itu tidak bisa dibebankan hanya kepada negara atau lembaga internasional. Tetapi SDGs ini menuntut keterlibatan kolektif negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil, serta komunitas generasi-generasi muda, dan semangat kolaborasi serta solidaritas global. Nah, menjelang tahun 2030, tantangan yang kita hadapi memang tidak ringan, teman-teman. Namun, diskusi hari ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang harapan, inovasi, dan perbaikan selama adanya kemauan politik. Nah, tata kelola yang adil,
serta partisipasi publik yang bermakna juga diperlukan dalam menghadapi tantangan ini. Nah, sebagai generasi muda dan insan akademik, peran kita itu tidak berhenti pada memahami konsep dan teorinya saja, tetapi kita memiliki tanggung jawab besar untuk terus bersikap kritis, terlibat aktif, dan mengambil bagian dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Nah, akhir kata saya sebagai moderator pada podcast diskusi akademik hari ini, mewakili seluruh tim podcast mengucapkan terima kasih kepada para panelis atas pandangan dan analisis yang sangat berharga, serta para pendengar yang telah menyimak diskusi kita ini dari awal hingga akhir. Semoga podcast ini dapat menjadi ruang refleksi kita, dapat menjadi ruang pembelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Terima kasih para panelis, terima kasih Saudara Angel, Saudara Kayla, dan Saudara Justicia. Saya Aurora Terima kasih pamit juga undur diri. kepada moderatornya. Bye-bye. Terima Terima kasih kasih. semua. Moderator dan panelis lainnya. Terima kasih.